Usamah bin Zaid menusuk orang yang bertempur di pertempuran, lalu kemudian dia pulang, Rasul buang muka terus. Kemudian kata Rasul, Usamah mengatakan, ya Rasulullah jangan gini, saya malu. Kata Rasul, kenapa Usamah kamu masih tusuk orang yang sudah bersyahadat? Kata Usamah, ya Rasulullah, kan saya lihat waktu lagi tempur dia jatuh, pedangnya lepas, udah nggak berdaya, ujung pedang sudah di lehernya, lalu dia bilang syahadat. Saya tahu bahwa syahadat itu nggak ikhlas, cuman pengen selamat aja, maka saya teruskan nusuk. Pertanyaan saya kepada moderator, saya mau diberi waktu sesingkat apa baru saya mau bertanya. Kalau saya hanya singkat begitu aja tanpa ada ukuran yang jelas, saya nggak jadi tanya. Berapa menit Pak? Berapa? 2 menit ya? Oke. 2 menit. Statement terakhir dari Tuan Guru Bajang mengatakan, pemerintah telah bekerja keras, tapi semuanya sulit, tapi semuanya serba mungkin. All beginning are difficult, but everything is possible. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. 2 hal ini yang ingin saya sampaikan. Tidak kepada pembicara, tetapi kepada halayak, saudara-saudaraku semua. Betapapun sulitnya dengan kita bercermin seperti kepada ILC di TV One, semua orang menganggap dirinya benar, semua orang menganggap dirinya salah, sehingga itu terjadi kekisruhan. Hanya satu yang bisa memperbaiki, yaitu hamba Allah yang sekualitas Tengku Guru Bajang. Allahu Akbar. Saya hanya ingin mengajak itu, pilih pemimpin yang seperti ini. Karena tadi di awal beliau mengatakan Al-Quran sudah dijaga sama Allah. Dari Lauhil Mahfuz sampai besok hari kiamat, tidak ada satu huruf pun yang bakal berbeda. Dan yang bisa menjaga itu dan bisa memimpin bangsa ini, bahkan dunia ini, ya hamba Allah sekualitas beliau. Saya hanya ingin mengetuk hati Bapak Ibu Saudara sekalian dan berkenan seperti Bapak Tuan Guru Bajang ini terus memberikan motivasi kepada kita, menyadarkan kepada kita sehingga kita tidak terlena. Pesan terakhir seperti apa yang disampaikan oleh beliau, persaudaraan. Persaudaraan ini harus kita jaga, dan kata kuncinya hanya satu, jangan menganggap dirinya paling benar dan jangan menganggap orang lain salah. 2 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rupanya 2 menit beneran. Jadi kalau gitu konsekuen namanya. Baik, terima kasih. Pertama Pak Supri ya. Mana Pak Supri? Pak Supri ya. Pak Supri ini rupanya memang banyak makan megono ya, jadi suaranya besar. Suaranya besar sekali Pak Supri, Masya Allah, hebat. Pak Supri tadi menyampaikan dan memang betul ya. Jadi yang penting sekarang ini sudah kita jangan saling menyalahkan. Jadi kalau ada pertanyaan organisasi itu boleh apa tidak? Boleh. Boleh apa tidak? Boleh jawabannya. Kenapa boleh? Dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad radiyallahu 'anil muhajirin wal ansari walladzina taba'uhum ila akhir. Disebut oleh Allah itu muhajirin wal ansar. Tidak dibuang istilah muhajirin dan ansar. Kelompok itu diakui oleh Al-Quran. Kalau memang tidak diakui akan dirubah, laqad radiyallahu 'anis sahabah misalnya.
Tapi disebut Muhajirin Ansar, artinya perbedaan itu diakui. Ada organisasi-organisasi, silahkan itu fastabiqul khairat. Yang tidak boleh saling salah menyalahkan. Nah, oleh karena itu saya ingin ingatkan ya, ada satu ucapan dari Imam Malik. Imam Malik mengatakan begini, idza sami'ta qaulan yahtamilu tis'atan wa tis'ina wajhan minal kufri wa yahtamilu wajhan wahidan minal iman fahmilhu ala mahmalil iman. Kalau engkau mendengar ucapan dari seorang muslim yang 99% mengandung nilai kekufuran dan 1% bisa ditafsirkan mengandung nilai keimanan, maka bawalah omongan itu ke yang 1%. Coba, ada omongan orang nih yang kalau dalam ukuran kita 99% nih omongan udah nggak benar, tapi masih ada kemungkinan penafsiran yang benar 1% saja. Maka tariklah omongan itu kepada tafsir yang benar itu. Ini artinya apa? Ajakan untuk kita rendah hati ya. Tidak mudah kita saling salah menyalahkan. Kalau ada pandangan yang berbeda, jangan cepat-cepat kita cap, wah ini kekufuran, hati-hati. Kata Imam Malik itu jelas, dan memang seperti itu di dalam Islam. Ketika Usamah bin Zaid menusuk orang yang bertempur di pertempuran, lalu kemudian dia pulang, Rasul buang muka terus. Kemudian kata Rasul, Usamah mengatakan, ya Rasulullah jangan gini, saya malu. Kata Rasul, kenapa Usamah kamu masih tusuk orang yang sudah bersyahadat? Kata Usamah, ya Rasulullah, kan saya lihat waktu lagi tempur dia jatuh, pedangnya lepas, udah nggak berdaya, ujung pedang sudah di lehernya, lalu dia bilang syahadat. Saya tahu bahwa syahadat itu nggak ikhlas, cuman pengen selamat aja, maka saya teruskan nusuk. Engkau tidak lihat ya Rasulullah, tapi saya lihat, saya tahu. Dan mungkin betul kata Usamah itu, kan orang lagi kepepet kan, begitu udah tong sudah mau tinggal mati, asyhadu an la ilaha illallah, supaya nggak jadi dibunuh. Kata Usamah, dia nggak ikhlas. Apa kata Rasul? Emang inti sudah belah dadanya. Hala syaqaqta qalbah. Jadi ini suatu peringatan dari Rasulullah SAW. Bahkan pun pada keadaan-keadaan yang sudah hampir hakul yakinlah bahwa di situ kita tahu maksudnya apa, tapi tetap Rasul itu meminta kita untuk menghormati. Rasul meminta kita untuk menarik sesuatu itu kepada arah yang kita bisa memaafkan orang itu. Jadi benar tadi Pak Supri, berhentilah kita saling menyalahkan. Mari kita saling mengisi, saling melengkapi, dan perbedaan-perbedaan yang ada kita pahami sebagai bagian ya dari kekayaan umat ya. Berlapang dadalah kita, berlapang hatilah kita kepada sesama umat Islam, satu sama lain, beda organisasi apa, berlapang hatilah, berlapang dada, saling bangun persaudaraan yang kuat. Jadi ya betul, yuk kita bangun bersama hal-hal yang konkret dan real untuk kemajuan umat, itu yang kita laksanakan.